Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Gatot Subroto dari Teknik Informatika ingin mendemonstrasikan program yang telah saya buat dengan judul Implementasi Metode Peramalan Trend Projection dan Klasifikasi Euclidean Distance untuk Analisis Berdasarkan Cuaca Berbasis Internet of Things. Dan ini adalah tampilan utama dari website yang telah saya buat. Di sini merupakan grafik data cuaca yang telah saya ambil di lokasi di daerah Bogor, Kecamatan Pamijahan, Desa Gunung Bunder 2, menggunakan alat Internet of Things dan sensornya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada peramalan trend projection, yaitu di sini ada grafik data asli dan prediksi, dan di sebelah sini untuk data prediksi ke depannya. Dan di sini juga ada nilai rata-rata dari cuaca tersebut. Di sini ada suhu, forecast error, mean absolute percent error, mean absolute deviation error. Setelah saya mendapatkan data cuaca di lokasi tersebut, kemudian dari alat sensor Internet of Things akan otomatis masuk ke dalam database yang telah saya buat di sini. Di sini ada yang namanya pertama kelembapan. Di sini data yang telah saya ambil dari tanggal 18 Januari 2020 dari jam 15.08. Di sini data yang telah saya ambil, yang saya telah peroleh ada 1124. Di sini saya mengambil dalam waktu 3 hari di sana. Kemudian di sini ada temperatur mendapatkan data sebanyak 199, tekanan udara 1712, kemudian ini kecepatan udara, saya mendapatkan data sebanyak 436, dan ini curah hujan 40 data. Kemudian dari data tersebut saya hitung rata-ratanya per harinya. Jadi di sini ada nilai rata-rata dari kelembapan udara. Di sini di hari pertama itu mendapatkan 83,42, hari kedua 77,24, hari ketiga dapat 80,75. Kemudian di sini ada rata-rata dari suhu mendapatkan hari pertama 27,12, hari kedua 29,38, hari ketiga 28,95. Kemudian rata dari kecepatan udara di sini mendapatkan hari pertama 3,92, yang kedua 6,85, kemudian yang ketiga 7,08. Kemudian di sini ada rata curah hujan di hari pertama itu mendapatkan 72,58, hari kedua mendapatkan 78,23, kemudian yang ketiga mendapatkan 61,00. Kemudian ini adalah
tabel dari data penyakit yang setelah saya kumpulkan dari beberapa penelitian. Di sini saya hanya menganalisis 3 penyakit ini saja yang saya dapat. Di sini suhunya itu, jadi data ini tuh sebagai patokan untuk diklasifikasi dari data yang ada di sini. Data yang telah saya ambil, kemudian saya prediksi menggunakan metode trend projection, kemudian diklasifikasikan dengan data yang ada di sini. Jadi selisihnya seberapa jauh atau seberapa dekat data tersebut, data cuaca ini dengan cuaca yang ada di sini. Kemudian jika saya mencet hasil, kalau saya ulang lagi ntar. Nah, di sini jika saya mencet hasil, maka tampil hasil prediksi dari klasifikasi. Nah, setelah saya mendapatkan rata-rata dari 3 hari ini, kemudian barulah saya tampilkan data tersebut ke dalam website yang telah saya buat dalam bentuk grafik untuk melihat perbandingan antara data asli yang telah saya ambil di lokasi tersebut dengan prediksi yang telah saya buat menggunakan trend projection, menggunakan metode trend projection. Di sini untuk temperatur atau suhu dalam 3 hari, grafik datanya seperti ini. Bisa kita lihat di sini sangat dekat sekali dengan data prediksi. Garis yang berwarna biru ini adalah data prediksi, kemudian data orange ini adalah data originalnya. Kemudian untuk temperatur prediksi untuk 3 hari ke depan, grafiknya akan seperti ini. Dan kemudian di sini ada hasil dari rata-rata temperatur, rata-rata 29,33. Di sini forecast errornya 0, mean absolute percent errornya 2,362. Jadi di sini tuh di sini adalah tampilan untuk melihat seberapa akurat metode yang saya pakai, seberapa akurat prediksinya. Di sini diuji menggunakan metode mean absolute percent error. Semakin dia mendekati angka 0, maka semakin akurat metode yang saya prediksi. Kemudian di sini ada mean absolute deviation error. Di sini mendapatkan 0,667. Kemudian di sini ada mean square error, mendapatkan 0,500. Dan kemudian di sini ada kelembapan. Dapat dilihat di sini grafik data aslinya dengan prediksi yang telah saya buat menggunakan peramalan trend projection. Jadi peramalan trend projection ini dia itu memprediksi berdasarkan dari tren dari data aslinya. Jadi data aslinya dari titik awal sampai titik akhir, dia mengikuti arus dari pola trennya itu sendiri. Kayak misalnya di sini kan titik pertamanya dia di sini, kemudian titik akhirnya dia ada di sini. Jadi data prediksi kedepannya itu untuk menggunakan metode trend projection ini, dia mengikuti pola dari tren tersebut. Dia akan mengikuti garis lurus dari data tersebut, dari data pertama sampai dengan data hari terakhir. Dan di sini untuk kelembapan rata-ratanya mendapatkan 75,33, forecast errornya 0, mean square
mean absolute percent errornya 2,526, mean absolute deviation error 2,0. Di sini mean square errornya 4,500. Di sini masih lumayan tinggi untuk mean square errornya. Kemudian untuk curah hujan, di sini data grafiknya seperti ini. Jadi di sini dia ada naik sedikit untuk data originalnya, dan untuk peramalan trend projectionnya dia tetap dengan yang saya bilang tadi, bahwa dia mencari pola tren dari data grafik tersebut. Jadi dari titik awal dia menarik garis lurus, tapi sesuai. Kalau dia grafiknya itu arahnya turun, dia akan turun ke bawah seperti ini. Dan ini untuk grafik data prediksi ke depannya. Dan dapat kita lihat untuk curah hujan rata-ratanya 53,33, forecast error-nya mendapatkan 4,7369 sekian, mean absolute percent error-nya 7,146, kemudian mean absolute deviation error-nya 5,111, mean square error-nya 29,389. Kemudian di sini untuk kecepatan udara, di sini grafik data asli dengan prediksinya seperti ini. Sudah hampir mendekati dari data originalnya. Kemudian di sini untuk grafik data prediksi ke depannya, dia akan terus meningkat seperti ini. Kemudian untuk kecepatan udaranya mendapatkan rata-rata 11,0, forecast error-nya mendapatkan 2,960 sekian-sekian, mean absolute percent error-nya 8,995, mean absolute deviation error-nya 0,44, mean square error-nya 0,22. Kemudian setelah mendapatkan data prediksi dari cuaca ini, kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan dengan data penyakit yang ada di sini. Seberapa sesuai, seberapa dekat dengan data yang ada di sini. Jadi pertama, kalau kita mencet hasil, di sini kita mendapatkan penyakit yang paling mendekati untuk data yang ada di sini. Yang paling mendekati itu adalah ISPA dengan jarak occlusion distance-nya. Di sini saya menggunakan klasifikasi occlusion distance untuk melihat seberapa jauh jarak antar kedua data tersebut. Dan di sini ISPA mendapatkan hasil occlusion distance-nya dengan jarak 22,527 sekian-sekian. 3. Kemudian untuk cikungunya yang kedua ini cikungunya. Jadi semakin kecil nilainya, dia akan semakin tinggi untuk mendekati dari data yang ada di sini. Kemudian untuk cikungunya 305,955. Kemudian untuk DBD 409,899362 sekian-sekian. Dan di sini untuk DBD 409,899362 sekian-sekian. Jadi di sini tuh masih terbilang jauh dari data yang ada di sini. Karena semakin nilai tersebut itu semakin mendekati 0, maka semakin dekat pula dengan data yang ada di sini. Jadi walaupun ini dia nomor 1 dibanding ketiga data yang ada di sini, tetapi untuk jaraknya ini masih 22.
Dan di sini untuk yang kedua, penyakit cikungunya ini dia mendapatkan 305, sangat jauh sekali dengan ISPA. Dan untuk DBD juga jangka jaraknya itu selisihnya sekitar 100, nilainya sekitar 100 lah. Jadi sekian presentasi saya untuk program yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.